Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ahmad Pratama, NIM 111 kelas 2D, Pendidikan Informatika. Saya akan menjelaskan program gabungan dari modul 5 dan modul 6, yaitu Q dan Searching. Di program ini juga ada linked list. Pertama, saya akan menjelaskan Q itu apa. Queue atau antrian merupakan tipe data abstrak atau collection yang menggunakan prinsip struktur data FIFO atau first in first out, yaitu elemen pertama yang ditambahkan di bagian dalam antrian menjadi elemen pertama yang dikeluarkan dari antrian tersebut. Operasi pada queue ada enq, front, the queue, is empty, is full, dan clear. Di modul 6 ada search. Search itu ada dua, linear search dan binary search. Linear search atau sequential search merupakan algoritma pencarian yang sangat sederhana. Pada jenis pencarian ini, pencarian secara berurutan dilakukan pada setiap data. Setiap data diperiksa dan jika sesuai, maka data tersebut diambil. Namun jika belum sesuai, maka pencarian terus dilakukan sampai data terakhir. Binary search. Binary search merupakan algoritma yang mencari nilai tertentu key dalam array yang terurut. Pada tiap langkah, algoritma akan membandingkan nilai key dengan nilai elemen tengah array. Jika sesuai, maka elemen yang telah ditemukan sehingga indeks atau posisinya dikembalikan. Jika tidak, jika key lebih kecil dari elemen tengah, maka algoritma tersebut melanjutkan langkah ke subarray sebelah kiri. Jika key lebih besar dari elemen tengah, maka algoritma tersebut melanjutkan langkah ke subarray sebelah kanan. Jadi, Q dan search seperti itu. Lanjut ke program ya. Import Java util scanner linked list dan queue. Ini untuk membuka library dari scanner, linked list, dan queue. Public class list node, class list node, list linked list node 1T. Nah, setelah T ini biasanya diisikan variabel list node. Kita membuat gerbang ya. Kita linked list itu diibaratkan seperti kargo di kereta. Kan ada gerbong kargonya itu dari depan sampai belakang, itu ada kargo 1, kargo 2, kargo 3. Seperti itu, linked list diibaratkan seperti kargo. Class list node 1, list T elem T itu elem T itu elem value nilai itu sama dengan elemen itu nilai. Nah, next lanjut kosong, jadi kargonya itu kosong, masih kosong. Public T file value public list node 1 next. Nah, ini yang kosong. Abstract class itu di linked list itu ada abstract class, ada interface class. Nah, kalau abstract class itu umumnya, kalau interface itu lebih spesifik atau lebih khusus lah, lebih detail. Seperti abstrak itu misal abstraknya ini kendaraan. Nah, interface-nya itu ini kendaraan roda 2, ini kendaraan roda 3, seperti itu. Jadi abstrak itu memang umumnya interface itu lebih spesifikasinya, lebih detail. Di sini protected.
untuk menunjuk list node 1 P first. P pointer pertama atau elemen pertama. P last ini untuk pointer terakhir atau elemen terakhir. At back dia mengembalikan pada data awal, pada data di awal itu kosong. Nah, berhubung tadi linked list itu diibaratkan seperti kargo, nah kita itu membuat kargo dulu. Linked list itu seperti itu. Jadi kita membuat linked list count item ini untuk menghitung data. Terus remove add from ini menghapus data yang ada di depan. Linked list node 1 find ini untuk mencari ini public void print all ini untuk menampilkan seluruh data yang diinputkan. List node find min untuk mencari data yang paling kecil. List node find max untuk mencari data yang paling besar. Nah, di sini class queue. Nah, di sini kita membuat antriannya. Pointer pertama dan pointer terakhir itu isinya 0 atau tidak ada data, masih kosong. Nah, di sini tadi kan sudah di linked listnya sudah membuat kargo kan. Nah, di kargo itu pasti masih kosong, belum ada isinya. Nah, di sini di queue itu diisi. Kargo add back ini diisi. List node t data sama dengan new list node t file. Nah, list node t file ini dijadikan list t data. Nah, jika pointer pertama dan pointer terakhir ini kosong, maka akan berlanjut untuk pengisian data. P first, P last untuk mengisi data. Jika tidak, maka datanya masih kosong. Seperti itu. Kemudian kembali ke data, kembali ke awal. Cargo remove add from kan masih kosong. Nah, di sini diisi list node 1 temp dan delete. Jika datanya itu lebih dari 0, maka dia akan menampilkan data apa yang mau dihapus. Nah, di situ kita isikan data yang ingin dihapus itu apa. Nah, ini jika if count item itu 1 sama dengan 1, maka dia akan menghapus semua data. Kan datanya cuma hanya 1, jadi data 1 itu yang dihapus. Jika tidak ada, selesai. Else atau null, kembali ke delete itu tadi, remove add from. Public in count item. Public count in item ini untuk menghitung banyak data. List node t i variabel i in t. Jadi masih kosong. Ya kosong. J for i
For I, P first, I jika tidak kosong, maka I akan berlanjut. Jika datanya tidak kosong, maka akan berlanjut. Dia akan menghitung datanya itu berapa. Nah, data yang dihitung itu bertambah. 1 tambah 1 tambah 1. Penghitungannya seperti itu. Jika sudah, kembali. Public list node 1. Find, untuk mencari data. T first. T pointer pertama. Jadi, dia mencari itu pada kargo terdepan ya, kargo paling depan. T pointer pertama. Kemudian false. While jika tidak datanya itu jika tidak kosong, maka dia akan mencari default to string compare to tar to string. Nah, to string compare to string ini membandingkan data satu dengan data yang lain sehingga sampai ketemu itu data yang dicari. Jika benar ada, dia akan berhenti. Jika tidak ada, dia akan tetap cari. Seperti itu. Jika tidak ada atau salah data yang diinputkan, maka dia akan kembali. Nanti keluarnya akan data tidak ditemukan. Seperti itu. List node find min. Ini mencari data yang paling kecil. List node 1 T min. T dari kargo yang paling depan, dari data yang paling depan. Min T itu min. While jika datanya itu tidak nol, dia akan mencari if default to string compare to min. Dia akan mencari data dibandingkan data yang dengan lain, tapi dia mencari data itu membandingkan datanya itu dengan yang paling kecil. Seperti itu. Jika sudah, akan kembali. Sama seperti find min, find max juga programnya sama, codingannya sama. P first dari kargo pertama, max. Jika datanya tidak kosong, maka dia akan mencari data satu dengan data yang lain, sehingga menemukan data yang paling besar. Jika sudah, akan kembali. Seperti itu. Public void print all, menampilkan semua data. List node T, jika datanya lebih dari 0, dia akan menampilkan data yang ada di antrian itu ada apa saja. For T first, T null, T next, system out print, dia akan menampilkan datanya. Jika tidak, nah, dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Seperti itu. Nah, itu tadi kan buat isi kargonya. Sekarang itu untuk menampilkan menunya pada tampilan outputnya. Pertama, ini. Kemudian diberi pilihan select nih. SQ, integer main list. New SQ, integer val, value, nilai. CH itu choice, yes sama dengan 0. Scanner, SC scanner, new scanner steam in. While, jika yes sama dengan 0. Bukan jika ya, while yes sama dengan 0. Setelah menampilkan menu, dia akan menampilkan masukkan pilihan Anda. Nah, kita di sini diminta untuk mengisikan pilihan 1 sampai 7. Nah, di sini ada Q1 untuk pilihan pertama. Masukkan data. Val SC next in.
untuk menambahkan data. Di sini kita hanya menambahkan data. Nah, jika sudah menambahkan data, maka selesai, maka akan kembali ke sini. Sistem outprint len untuk melanjutkan input 0. Jadi kita jika mau melanjutkan pilihan, kita masukkan 0. Nah, jika sudah, ini break selesai. Case 2, pilihan kedua untuk menghapus. Jika data tidak kosong, dia akan melanjutkan, menampilkan, menghapus data yang mana. Jika selesai, dia akan break. Selesai break, dia akan menampilkan untuk melanjutkan input 0. Seperti itu terus-terusnya. Case 3 untuk menampilkan data ya, menampilkan banyak data. Case 4, jika data ini tidak kosong, data yang ada tidak kosong, maka dia akan mencari ini mylist.findMin, mylist data yang ada itu tidak kosong, maka dia akan mencari data yang paling kecil, data yang paling besar. Jika sudah, selesai. Case 5. Case kelima ini pilihan untuk mencari, find. Data apa yang kamu cari? File, search. Nah, next in. Jika data tidak kosong, dia akan menampilkan data yang kamu cari. Apa kita isi. Nah, jika sudah, nanti akan keluar file. Data yang kan kita inputkan di sini, data yang kamu cari di sini. Jika data tidak kosong, maka dia akan mencari data yang kamu cari. Ini. Jika tidak ada datanya yang kita cari, dia akan menampilkan data tidak ditemukan. Selesai, break. Case 6. Pada pilihan ke-6, ini data dalam antrian. Menampilkan semua data, mylist print. Dia menampilkan semua data. Jika sudah, selesai. Sistem case pilihan ke-7, dia akan keluar dari program. Default system outprint len tidak ada dalam pilihan. Ini akan keluar jika kita tidak memilih menu, jika kita tidak memilih pilihan yang ada di menu. Kan pilihannya di situ cuma ada sampai 7 ya. Jika kita memilih 10, 8, 9 dan seterusnya ke atas, itu akan keluar default ini, tidak ada dalam pilihan. Seperti itu. Ini sistem outprint len untuk lanjutkan input tadi setelah kita melakukan pilihan. Jadi akan keluar setelah break, setelah kita melakukan pilihan, ini akan keluar untuk kita lanjut atau tidak. Jika kita menginputkan 1 misalnya, itu tidak akan berlanjut, selesai programnya. Jika 0, dia akan berlanjut. Show menu, select, itu untuk inputan dan output print len. Seperti itu. Sekian penjelasan program ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.